Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idrus, saya pendiri dari Klinik Bupati. Klinik yang fokus layanannya di layanan sunat modern tanpa jarum suntik. Jadi, banyak yang bertanya kepada saya ketika mereka mendengar nama Klinik Bupati, mereka selalu bertanya, kenapa dinamakan Klinik Bupati? Apa alasannya? Jadi, kita tidak pernah tahu anak-anak yang kita sunat, orang-orang yang kita sunat itu bakalan jadi apa ke depan. Jadi kalau ditanya masalah nama, saya selalu menyampaikan bahwa di situ ada impian saya. Ada impian saya bermimpi suatu saat nanti ada pemimpin yang amanah yang pernah kita sunat di klinik ini. Jadi apapun dia seorang pemimpin. Dari nama itu kita memilih nama-nama terbaik, nama-nama yang jadi doa bagi orang-orang yang kita sunat. Makanya di ruang sunat kita itu saya tulis besar-besar, mau jadi bupati, wali kota, gubernur, sunatnya di ruang sunat bupati. Ya, harapan saya suatu saat nanti ada pemimpin amanah yang kita pernah sunat di klinik ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan layanan unggulan di klinik kita, yaitu layanan sunat modern tanpa jarum suntik. Nah, sebelum kita sunat ada dua yang harus disiapkan anak. Yang pertama fisik, kemudian yang kedua mental. Jadi kebanyakan anak-anak yang kita jumpai itu secara fisik dia siap, karena sunatnya tidak disuntik, tidak dijahit, maka sangat-sangat nyaman. Namun kebanyakan kasus malah yang kita dapati adalah mentalnya yang tidak siap. Nah, ini ada banyak sekali anak yang kita dapatkan, mereka takut karena dia sunatnya di usia sekolah, maka sudah ada teman-temannya yang sunat bercerita. Jadi pengalaman sunat zaman dulu yang disuntik, dijahit, itu dimasukkan di psikologi anak. Pada akhirnya 10 orang yang bercerita tentang sunat, maka 10 juga bayangan yang ada di pikiran dia. Jadi ini yang membuat anak-anak ketakutan. Kemudian yang kedua juga banyak kita jumpai, biasanya anak-anak itu ketakutannya karena ditakut-takuti oleh kakaknya. Jadi buat bapak ibu saya titip, kalau ada rencana mau sunat anaknya, untuk kakaknya disampaikan, jangan pernah ditakut-takuti, karena itu merusak mental anak. Nah, sebelum kita sunat, terlebih dahulu kita isi persetujuan tindakan medis. Nah, ini wajib, karena semua tindakan medis itu harus ada persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, ini isi persetujuan tindakan medis. Yang pertama, identitas orang tua atau wali, kemudian identitas pasien atau anak yang kita sunat, dan ada namanya riwayat medis. Nah, ini yang penting, karena tidak semua kondisi anak itu bisa langsung disunat. Ada beberapa kelainan itu kalau kita temukan di anak, maka perlu penanganan lebih lanjut. Artinya anak itu harus kita rujuk. Ini kelainan yang pertama, kelainan lubang kencing. Tidak selamanya lubang kencing itu ada di depan. Terkadang kita temukan di anak itu lubang kencingnya ada di bawah. Nah, ini istilah medisnya adalah hipospadia, atau ada di atas. Nah, ini nama kelainannya adalah epispadia. Untuk anak-anak seperti ini harus kita rujuk karena harus ditangani oleh dokter ahli urologi, untuk dilihat, dinilai apakah bisa disunat atau tidak, atau nanti direkonstruksi atau dipindahkan dari lubang kencingnya yang di bawah, dipindahkan ke depan, karena kalau disunat ini fatal. Anak-anak seperti ini ciri-cirinya, dia kalau kencing itu tidak ke depan. Biasanya normalnya ini kan kebanyakan anak itu kencingnya ke depan. Kalau yang kelainan itu malah ke bawah. Nah, ini harus dirujuk. Harus dirujuk, karena kalau dibiarkan begitu maka dia akan sulit punya keturunan. Kemudian kelainan yang kedua, kelainan pembekuan darah. Karena kalau sudah luka susah sekali berhenti darahnya. Untuk anak-anak seperti ini harus juga kita rujuk, karena perlu penanganan lebih lanjut. Harus diperiksa di laboratorium yang lengkap, yang fasilitasnya untuk pemeriksaan faktor pembekuan darah namanya. Nanti setelah ditahu kalau misal ada kelainan, itu diterapi dulu baru bisa disunat.
Nah, kemudian yang berikutnya riwayat penyakit menular. Nah, ini juga harus kita tanyakan ke orang tua. Ini riwayat penyakit menular seperti hepatitis, HIV, atau TBC. Nah, yang berikutnya riwayat alergi obat dan makanan. Ketika kita memberikan obat dan ternyata anak itu memiliki riwayat alergi obat yang kita berikan, maka itu fatal. Atau makanan-makanan yang sudah ditahu bahwa anak itu alergi, itu dihindari ya. Karena alergi itu akan muncul ketika ada pencetusnya. Nah, kemudian yang berikutnya riwayat kencing manis atau diabetes. Nah, untuk kasus ini juga harus kita kaji, karena diabetes itu salah satu penghambat dari proses penyembuhan luka. Kemudian riwayat penyakit lain. Nah, ini juga harus kita tahu anak itu riwayat penyakitnya apa-apa saja. Nah, supaya kita bisa memberikan sesuai dengan kondisi anak. Kemudian yang berikutnya riwayat imunisasi. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan orang tua atau wali, apa hubungannya imunisasi dengan sunat? Nah, ini ketika bulan ketiga atau bulan kedua pada saat kita bayi itu kita dapat namanya DPT. Itu salah satu pencegahan kuman tetanus. Ketika kita dihadapkan dengan tindakan medis apapun itu atau luka apapun, itu kita berpotensi untuk terinfeksi. Maka kalau anak-anak yang sudah diimunisasi itu secara otomatis kekebalannya sudah terbentuk. Nah, faktanya itu di teorinya dia 1:500.000 orang itu satu ada yang terkena tetanus. Nah, ini diduga karena pasien-pasien ini yang tidak diimunisasi. Nah, kemudian nanti sunatnya tidak disuntik, tidak dijahit. Nanti kita pakai alat ini. Nah, ini alatnya. Ini alat pengganti suntik. Ini alat asli Amerika, namanya Madajet. Alat ini sangat canggih, dia bisa memasukkan obat. Jadi ini obatnya kita masukkan di sini. Nah, nanti kita akan pompa seperti ini. Nanti kita pompa, kemudian kita spray, kita semprot. Ini tidak ada jarumnya, jadi obat yang ada di sini langsung masuk. Nanti kita spray, langsung masuk. Jadi seperti ini nanti. Nah, jadi karena tidak disuntik, tidak ada jarum, maka anak sangat-sangat nyaman. Nanti kita akan bius di beberapa titik saraf. Nah, setelah obat biusnya bekerja, itu nanti kita akan pasang supering, pasang cincinnya. Nah, SOP daripada supering itu seperti ini. Jadi setelah efek biusnya bekerja dengan baik, maka terlebih dahulu kita bersihkan. Biasanya kalau anak-anak umur 7 sampai 10 tahun biasanya kita jumpai kulitnya itu masih lengket, masih nempel di kepalanya. Maka itu kita bebaskan. Kita buka, kita bebaskan sampai ke belakang. Itu biasanya ada namanya smegma. Jadi smegma ini sebenarnya ini pentingnya sunat sebenarnya supaya penis itu bersih dari smegma. Smegma ini itu yang putih-putih yang biasa ada di penis. Nah, biasanya dia membawa sel kanker. Ini smegma. Maka setelah kita bersihkan, nanti kita akan memberi penandaan sampai di mana yang akan kita buang. Jadi ini yang kita potong, ini kita marker pakai spidol marker, spidol bedah, spidol khusus. Jadi nanti setelah kita marker, nanti kita akan jepit di jam 3 sama jam 9. Ini istilahnya kita jam 3 jam 9. Itu kita jepit di sisi kiri dan sisi kanan. Nanti kita jepit, kemudian kita akan masukkan cincinnya. Tetapi kalau langsung kita masukkan itu biasanya tidak bisa karena prepubial ring namanya itu masih kecil. Maka harus kita belah atau insisi di jam 12. Jadi supaya memudahkan kita memasukkan cincin, kita belah ini. Kita belah. Nah, setelah kita belah, kita masukkan cincin sampai ke belakang, sampai di daerah yang kita telah tandai tadi. Setelah pas posisinya kita ikat. Ini kita ikat di daerah yang kita telah marker tadi. Setelah kita ikat, nanti kita potong di depan tali. Jadi seperti itu kita potong. Nanti
akan lepas sendiri hari ke-7 sampai hari ke-12. Nah, jadi alat sparing itu seperti ini. Sparing yang lama, dan ini yang terbaru ada namanya Magic Ring. Nah, ini yang terbaru kemarin yang baru kita launching di Madiun. Namanya Magic Ring. Ini pengembangan daripada sparing yang lama. Jadi ini adalah sparing. Nah, ini sangat ringan, jadi sangat nyaman di anak. Ini terbuat dari medical grade. Ini mistar daripada sparing. Nah, ini tersedia dari ukuran 10 mili sampai 40 mili. Ini tersedia dari bayi sampai dewasa. Nah, kebanyakan kami di Buton itu pasien dewasa karena dulu ada budaya sunat kampung. Sunat kampung, sunat adat, sunat yang tidak dipotong. Nah, orang-orang itu sekarang sudah mulai paham. Maka kami banyak kedatangan pasien dewasa. Kebanyakan kami pakai dari ring 30 sampai 36. Itu kebanyakan pada umumnya. Maret kemarin saya nyunat pasien dewasa kurang lebih sekitar 103 orang. Jadi sangat banyak pasien dewasa di Buton. Nah, untuk perawatan sunat modern sparing itu sangat-sangat mudah karena dia tanpa verban, jadi tidak ada penggantian verban. Nanti perawatannya tinggal kita tetes-tetes pakai obat tetes yang kita kasihkan. Ini ada obat tetes, atau terkadang kita pakai salep antibiotik seperti ini. Bisa juga kita pakai salep antibiotik atau pakai spray juga. Jadi itu nanti tergantung paket yang dipilih. Ini ada silvernya, jadi bagus untuk antibiotiknya. Jadi perawatan sunat sparing itu sangat mudah. Cukup anak menjaga kebersihan diri dengan mandi pagi dan sore, kemudian makan makanan bergizi, banyak yang mengandung protein dan vitamin yang memang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Kemudian nanti setelah hari ke-4 atau hari ke-3, setelah jaringan nekrotik itu terbentuk, maka anak dianjurkan untuk berendam air hangat. Jadi anak berendam air hangat, atau kalau kami biasanya kami kasih tahu itu renang di laut. Jadi setelah kami amati, memang berenang di laut itu lebih cepat lepas ringnya karena anak bermain 1-2 jam di laut itu tidak terasa, dan kemudian ada arus-arus. Jadi itu yang mempercepat proses pelepasan ring. Kemudian setelah sunat, anak wajib pakai celana dan aktivitas seperti biasa karena aktivitas itu sangat-sangat berperan dalam proses penyembuhan. Anak makin banyak aktivitas itu makin bagus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan diketik di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan jawab di kolom komentar, atau nanti kami akan jawab kalau misal banyak pertanyaan yang perlu kami buatkan video selanjutnya, nanti kami akan buatkan video selanjutnya. Demikian, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.